Nah, setelah kita mendapatkan gambaran tentang kondisi internal dan eksternal UMKM di Indonesia, ya kita kembalikan lagi bentar. Ya, setelah kita mendapatkan gambaran tentang faktor eksternal dan internalnya UMKM, ya, kita kembalikan ke sini bahwa kita ternyata oh ya, internal kita lemah di UMKM dan eksternalnya ternyata banyak sekali ancaman. Ya, banyak sekali ancaman. Kalau ditanya, Pak, apakah semua UMKM mendapatkan ancaman? Enggak, sebagian masih bisa mendapatkan peluang dari kejadian atau kondisi eksternalnya. Oke, kita lanjutkan dari kalau kita sudah memahami tentang kondisi internal dan eksternal dari UMKM, kita lanjutkan dari analisis. Ini adalah diagram SWOT, ya. Diagram SWOT kita analisa UMKM kita berdasarkan diagram SWOT bahwa ini adalah garis vertikal itu mencari peluang dan ancaman. Ingat ya, peluang dan ancaman didapat dari lingkungan eksternal. Ingat ya, dari lingkungan eksternal. Sedangkan yang horizontal ini adalah kekuatan dan kelemahan dan kekuatan internal ini dari lingkungan internal. Oke, dari lingkungan internal. Ini adalah kuadran 1 mendukung strategi agresif, kuadran 2 mendukung strategi diversifikasi, kuadran 3 mendukung strategi turnaround, yang keempat mendukung strategi defensif. Oke, kalian lihat coba di sini dari diagram ini kira-kira UMKM kita ada di diagram yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kalau satu jarang banget, ada pun mungkin nggak sampai 1%, ya. Dimana posisi UMKM kita saat ini banyak mendapatkan peluang dan punya kekuatan di internal ini jarang. Oke, kita lewati. Lalu ada dia mendapatkan banyak ancaman, tetapi secara internal dia kuat. Ini biasanya masih di kelas menengah, ya. Di kelas menengah ini masih bisa mendapatkan mendukung strategi diversifikasi. Contohnya banyak, kalau kelas menengah itu kemarin ada perusahaan tekstil, ya, yang awalnya memproduksi memproduksi alat-alat tempur, ya, Sritek itu sekarang karena dia mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan ancaman dalam artian produksi jadi tidak, penjualannya berkurang, ya, untuk memproduksi alat-alat tempur, seragam alat tempur dan kain, ya, dia memproduksi kain karena tetapi dia mempunyai kekuatan, dia melakukan strategi diversifikasi yaitu menambah lini produk baru yaitu membuat APD dan masker. Itu yang dilakukan Sritek, ya, saat ini. Nah, UMKM kita posisinya berada di kedua diagram ini atau di kuadran 3 dan 4, di mana masih ada UMKM yang masih mendapatkan peluang, ya, meskipun mereka dalam kondisi yang lemah, tetapi ada yang sangat terpuruk, ya, di mana dia sudah mendapatkan ancaman dan dia lemah. Ini yang paling dominan, ya, saat ini. Jadi mereka mendukung strategi defensif dan dua pilihan yang paling banyak untuk menangani UMKM kita yaitu strategi turnaround dan strategi defensif, ya, dimana kalau turnaround dia masih mendapatkan peluang meskipun kondisinya lemah, internalnya lemah, atau mendukung strategi defensif di mana kondisi internalnya lemah dan dia banyak mendapatkan ancaman. Oke, ya, jadi ini untuk membuat strateginya UMKM entah lagi harusnya bagaimana, ya, dari diagram SWOT. Ini data dari yang saya dapatkan dari liputan 6. Jadi nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Nah, kira-kira dari sini mana aja yang mereka masih mendapatkan peluang? Yang meningkat, ya, yang masih mendapatkan peluang yaitu industri di bidang makanan, ya, biasanya ini makanan yang sudah bisa delivery order, ya. Makanan cepat saji gitu-gitu. Lalu dari sisi kesehatan, dari masker, dari APD, dari hand sanitizer, dari sabun. Ya, sabun ini jelas mendapatkan peluang gitu, ya, meningkat. Dari teknologi kita contohkan dari produk-produk kayak Zoom, ya, dari produk yang bisa live, produk dari tab handphone karena semuanya saat ini serba online jadi harus butuh perangkat perangkat yang mendukung dari kegiatan-kegiatan ini, ya, kuliah daring gitu-gitu. Lalu dari sisi mungkin dari provider Telkomsel, lalu dari AM3 dia mendapatkan banyak peluang. Ini produk kesehatan, ya, sama dengan kayak ini, ya, kesehatan.
Ini obat-obatan ya, kesehatan itu kayak empon-empon sekarang juga mendapatkan peluang besar. Lalu dari retail, ini dari retail juga ternyata meningkat ya, kayak pembelanjaan di minimarket itu masih meningkat. Lalu yang masih bisa bertahan ya dari sektor perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian. Memang ini masih saat ini saya rasa masih memang bisa bertahan gitu ya. Karena ini adalah kebutuhan pokok manusia. Ya, ini adalah air bersih, gas, ini semuanya kebutuhan pokok. Ya, ini masih bisa bertahan. Masih bertahan. Nah, tetapi yang paling terpukul ya, paling terpukul ini kalau saya ibaratkan dia sudah dia ada di kuadran 4, kondisinya internalnya lemah dan dia banyak mendapatkan ancaman, maka strateginya harus defensif. Nih, eh ekspor barang tambang, lalu penerbangan jelas nggak bisa kemana-mana, energi, lalu restoran ini jelas kita paling terpukul ya, restoran, kafe-kafe banyak yang tutup di Bali juga seperti itu, hotel banyak nggak ada yang nggak ada orang bepergian, ini tutup total. Lalu perdagangan, ini sektor perdagangan, beberapa sektor perdagangan itu sangat terpukul, konstruksi juga sangat terpukul. Lalu industri pengolahan terpukul, pertambangan terpukul. Pertambangan ini apalagi sekarang minyak dunia sangat drop sekali sejak 10 tahun terakhir ya, kondisi uh, mineral gitu secara global itu drop sekali harganya saat ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kira-kira sektor mana aja yang masih bisa meningkat, bertahan dan tertekan. Ya, kita bisa bisa masukkan dia harusnya masuk ke kuadran 1, 2, 3 atau 4 gitu. Oke, ini adalah tips ya. Tips bagaimana sih agenda UMKM kalau kita menerapkan turnaround maupun strategi defensif. Yang pertama adalah cash flow harus terjaga sehat. Kalau saya melihat dari beberapa laporan keuangan dari karena saya sering membaca laporan keuangan dari beberapa perusahaan ya di pasar modal atau dunia saham, bahwa banyak sekali saat ini perusahaan yang cash flow-nya minus ya, cash flow jadi uang cashnya minus, jadi ini harus terjaga. Apalagi sekelas UMKM yang mikro dan kecil gitu ya, mereka hanya bisa lanjut jualan besok kalau sekarang laku, ini sangat rentan sekali. Makanya kalau kalian punya UMKM jalankan bisnis sekarang, cash is the king ya. Jadi uang cash itu, yang pegang uang cash lebih banyak itu yang bisa bertahan. Tetapi kalau mereka uang cashnya pas-pasan banget, bisa dihitung hari, minggu atau bulan, kalau kondisinya tetap seperti ini mereka akan terpaksa harus tutup ya. Itu salah satu strategi dari defensif, salah satunya harus disinvestasi, jadi harus melepas beberapa beberapa asetnya agar mendapatkan cash flow lagi. Lalu yang kedua adalah rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya ya. um, jadi di dalam strategi turnaround, baik turnaround maupun defensif, mereka harus benar-benar menerapkan strategi efisiensi ya. Efisiensi ini juga sudah banyak dilakukan oleh para UMKM. Mereka harus merumahkan tenaga kerjanya, karena memang tenaga kerja itu adalah biaya tetap yang besar ya, karena meskipun penjualannya sepi, biasanya gaji karyawan itu tetap dibayar tetap gitu ya. Ini yang menyebabkan anggaran membengkak, dan PHK saat ini sudah lumayan tinggi ya, sekitar hampir 2 juta PHK, yang sekitar 2 juta orang yang sudah ter PHK. Nggak tahu saya, untuk data terbaru saya kurang kurang tahu, bisa kalian cari ya data PHK. Ini adalah salah satu strategi, memang strategi UMKM untuk tetap stabil ya, dengan cara melakukan efisiensi. Lalu selalu monitor transaksi bisnis. Ini yang biasanya kita melepas usaha kita harus fokus dulu ya. Kita selalu harus fokus, benar-benar fokus transaksinya mana yang masih potensi ya kita lanjutkan, yang kurang potensi harus kita lepas. Harus dimonitor transaksi bisnisnya. Lalu yang keempat adalah perhatikan kondisi stok barang. Kalau memang kita ada di dalam usaha kita ada stok barangnya, stok barang yang memang ini kadaluarsanya mungkin sudah hampir habis, itu segera kita jual. Harus harus ada potongan harga, meskipun rugi harus